Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar bersama Pak Ipul untuk materi energi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mendefinisikan pengertian usaha. Yang kedua, mendefinisikan energi berdasarkan konsep usaha. Yang ketiga, mengidentifikasikan macam-macam bentuk energi dasar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis bentuk energi yang terlibat pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian usaha, maka kita coba menganalisis secara fisika apa saja yang ada pada kincir air. Yang pertama, besaran debit yang secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan V besar per T kecil. Dalam hal ini, Q adalah debit air dengan satuan meter pangkat 3 per sekon. V besar yang dimaksud adalah volume air meter pangkat 3 dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, selanjutnya, debit air yang dihasilkan dari aliran sungai menyediakan gaya dorong yang dibutuhkan oleh atau untuk memutar kincir air dan mengangkat air pada tabung bambu hingga mencapai ketinggian sekitar 5 meter. Gaya dorong aliran air sungai tersebut tegak lurus dengan kincir airnya. Gaya tersebut menyebabkan kincir air tersebut berputar yang disebut dengan torsi. Secara matematis, torsi adalah gaya dorong aliran air sungai tersebut dinyatakan dengan persamaan berikut. Tau sama dengan F gaya dorongnya dikalikan dengan R jarak antara pusat terhadap tabung yang ada pada kincir air. Sedangkan gaya yang diberikan aliran sungai menyalurkan energi pada kincir tersebut. Oleh karena itu, kalian dapat menyebutkan bahwa gaya dorong aliran air tersebut melakukan usaha. Melakukan usaha artinya cara memindahkan atau menyalurkan energi. Usaha dan energi memiliki satuan yang sama. Dalam satuan internasional, satuannya adalah Joule. Dimensi dari satuan usaha dan energi adalah MLT pangkat 2. Kita masuk pada usaha itu sendiri. Secara matematis, usaha yang dikerjakan oleh sebuah gaya dorong aliran air dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F delta S, di mana W adalah usaha yang dikerjakan oleh gaya, dalam hal ini adalah aliran air, hasil dari aliran air, sedangkan F adalah gaya yang dihasilkan oleh aliran air, dan delta S perpindahan dari saat air diambil sampai pada ketinggian tertentu. Dan usaha akan mempunyai nilai jika mengalami perubahan posisi. Usaha termasuk dalam besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Sehingga ada istilah usaha negatif, ada istilah usaha positif, dan ada istilah usaha nol. Usaha negatif seperti dicontohkan dalam gambar, di mana seorang anak menarik gerobak pada posisi kemiringan tertentu. Usaha yang dilakukan anak ini adalah berlawanan dengan kemiringan yang dilalui oleh gerobak tersebut. Sedangkan yang B disebut usaha positif karena usaha yang dilakukan oleh kuda searah, tidak ada gaya yang melawan dari usaha kuda tersebut. Sedangkan usaha dinyatakan nol ketika seorang anak mendorong tembok tapi tidak menghasilkan perubahan posisi pada tembok tersebut. Selanjutnya, seberapa lama sih waktu yang digunakan untuk melakukan usaha? Waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha secara matematis dipengaruhi oleh P sama dengan W per T kecil, di mana P adalah daya,
sedangkan W usaha dan P waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut. Berikut nilai-nilai kilowatt hours secara konfirmasi dalam satuan waktu. 1 kWh sama dengan 1000 watt kali 60 menit, 1 kWh juga 1000 watt kali 360 detik, atau 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 WS, atau 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Inilah konversi nilai 1 kWh ke satuan waktu. Oke anak-anak, mari kita coba aplikasikan persamaan tersebut pada kincir air dengan contoh kasus berikut. Pada gambar ini, ada sebuah kincir air dengan ketinggian dari bawah ke atas itu 5 meter, di mana ada gaya F dari aliran sungai tersebut. Misalkan gaya dorong diberikan volume air tertentu yang bergerak. Gaya F memutar kincir air hingga air terangkat sejauh 5 meter dari dasar sungai. Maka, usaha yang dikerjakan oleh gaya F adalah sebagai berikut. Di mana kita tahu bahwa usaha dari sebuah gaya adalah W sama dengan F kali delta S. Di mana F-nya adalah F Newton dan delta S-nya perubahan dari bawah sampai ke atas adalah 5 meter. Sehingga hasil usahanya adalah senilai 5F atau 5F Joule. Maka, energi yang diberikan oleh gaya dorong aliran sungai pada kincir air adalah sebesar 5F Joule. Baiklah, sampai di sini pertemuan dengan belajar bersama Pak Ipul. Terima kasih. Quotes hari ini, jangan fokus pada hasil usaha, tapi fokuslah pada perubahan yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.